Nah, ini yang pertama. Pertama tentang penggenapan janji Allah yang berliku. Itu ya, penggenapan janji Allah yang berliku. Nah, dimulai dengan ayat 25. Jadi Yakub ingin pulang ke Kanaan, ke tempat dia lahir, ke negerinya itu negeri Kanaan. Nah, kenapa dia ingin pulang? Ini jelas, ya kan? Maksudnya jelas. Ya bukan dan bukan seperti orang kita zaman sekarang gitu yang rindu kampung halaman, enggak. Tapi ini lebih divine, lebih ilahi, lebih mulia, yaitu tentang janji Tuhan. Ya, jadi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub kan ada 3. Keturunanmu akan banyak. Lalu yang kedua, tanah Kanaan akan menjadi akan menjadi negerimu, negeri milik keturunanmu. Dan yang ketiga adalah keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan untuk masuk ke salah satu janji ini, ya dia harus kembali ke Kanaan. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar Yakub rindu kampung halaman, tidak. Tapi karena ada janji Tuhan yang mau dia genapi. Maka jelas, ya perikop ini dibuka dengan maksud Yakub untuk menggenapi janji Tuhan. Nah, kita perlu ingat bahwa yang menjanjikan ini Tuhan. Jadi bukan berawal dari keinginannya Yakub, bukan berawal dari keinginannya Abraham, Ishak ataupun Yakub. Tapi yang memulai adalah Tuhan. Yang memulai menjanjikan adalah Tuhan. Ya, itu perlu kita ingat. Nah, tapi ternyata apa? Fakta, ya kan? Yakub berhadapan dengan fakta. Kenapa sampai Yakub bilang berikanlah istri-istriku dan anak-anakku? Kenapa? Karena nih istri dan anak Yakub itu masih menjadi miliknya Laban. Yakub meskipun bukan seorang budak, tidak berada di tanah airnya sendiri dan dengan demikian tidak memiliki tuntunan hukum dalam komunitas ini. Jadi ada hukumnya ternyata. Gitu. Ya, dan di dalam hukum itu Laban belum memberikan istri dan anak-anaknya secara penuh kepada Yakub. Laban berhak mengirim pulang Yakub dengan tangan kosong. Wah, ini lihat ini. Ini hukum yang berlaku di Mesopotamia saat itu. Yang menyadari kewajiban yang berada di luar tingkat hukum biasa. Maka dia pengen pulang ke Kanaan dan membawa istri dan anak-anaknya. Karena minggu lalu sudah saya bahas umur Yakub di sini sudah cukup tua sebenarnya. Umur Yakub di sini diperkirakan sudah cukup tua. Gitu. Maka dia mau kembali ke Kanaan bersama istri dan anak-anaknya. Karena istri dan anak-anaknya ini, khususnya anak-anak, adalah bagian dari pemenuhan janji Tuhan. Tentang keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tanah. Gitu. Tapi Yakub kebentur, dia harus berhadapan dengan hukum setempat. Bahwa istri dan anak Yakub masih jadi miliknya Laban. Nah, ini masalah. Dia kebentur dengan fakta. Janji Tuhan di sini kebentur dengan fakta. Maka seakan Tuhan tidak berpihak kepada Yakub untuk menggenapi janji Tuhan. Menggenapi janjinya sendiri. Ini yang berjanji Tuhan gitu ya. Dan mungkin kalau Yakub mentalnya nggak kuat, mungkin dia udah sangat down di sini. Dan dia tidak akan terpikirkan satu cara pun. Seandainya mental Yakub tidak kuat. Seandainya mental Yakub bukan mental pejuang. Dan bukan mental pemimpin. Karena seakan Tuhan tidak berpihak kepada Yakub untuk menggenapi janjinya. Gitu. Loh, ini kan aku rasa ini sudah dari Tuhan. Tapi kok begini ya? Kok nggak sesuai dengan kenyataan? Nah, itu kan yang paling ditakutkan orang kan itu. Sudah terlalu tinggi merasa bahwa ini dari Tuhan, tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, banyak orang takut masuk ke ranah itu. Padahal nggak usah takut sebenarnya. Ini ranah yang biasa dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Alkitab. Ya, maka kita baca lagi. Tapi di sini Laban bilang, lagi katanya tentu kalau upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk memberi Yakub hadiah apapun karena ketekunannya luar biasa. Lihat, ini saking sudah tidak dipercaya Yakub ini.
Jadi dianggap Yakub, maaf, saking tidak dipercaya Laban ini. Jadi dianggap Laban, udah percuma lah, nih PHP lagi nih pasti, janji palsu lagi nih. Sekalipun dia bilang semanis ini kalimatnya manis sekali. Ya, tapi kita lihat apa respon Yakub, ya, kita lihat. Lalu kata Laban, ya ini Yakub menjawab, oke, aku akan menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal, nah ini dia buat perjanjian lagi, oke lah, aku akan bekerja sama kamu, mengembalakan kambing domba, asal ini ada syaratnya satu lagi. Ya, domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Ya kan, Yakub buat satu perjanjian lagi dengan Laban. Dan kira-kira di sini Laban menyetujuinya. Gitu ya. Nah, Laban setuju sebenarnya. Laban setuju. Tapi menariknya nih, ini kita lihat ayat 35. Ini kelihatan sekali jahatnya ya Laban ini, bagaimana kelihatan sekali ayat 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya. Serta segala yang hitam di antara domba-domba dan diserahkannya lah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Jadi lihat, kambing domba yang awalnya sudah jadi perjanjian untuk Yakub untuk dimiliki sama Yakub, ya, itu sengaja sama Laban disuruh untuk dijaga sama anak-anaknya. Supaya apa? Supaya Yakub tidak bisa mengembangbiakkan domba yang hitam dan kambing yang berbelang-belang berbintik-bintik. Jadi setiap domba yang hitam, kambing yang berbelang-belang berbintik-bintik yang punyanya Laban, itu suruh dijaga sama anaknya Laban. Dan itu dipisahkan jaraknya 3 hari perjalanan. Itu jauh sekali. Saya belum mengkonversi ini berapa ya 3 hari perjalanan jaraknya nih ya. Tapi ini jauh sekali, suatu perjalanan jauh sekali. Jadi dipisahkan jauh supaya apa? Yakub tidak punya kesempatan untuk mengembangbiakkan domba hitam dan kambing-kambing yang berbelang dan berbintik-bintik. Jadi semua yang Yakub miliki itu adalah domba yang berwarna terang dan kambing yang berwarna hitam. Gitu ya. Karena di tempat saya itu kambing seringkali berwarna hitam, semuanya badannya hitam semua. Gitu. Yang tidak berbelang lah ini, sorry maaf. Jadi kira-kira Yakub hanya menggembalakan sisanya, yaitu domba yang warnanya terang dan kambing yang tidak berbelang dan tidak berbintik. Lihat, ini jahatnya Laban ini kelihatan sekali di sini. Gitu ya. Dan salah satu hal yang mungkin jadi masalah adalah ini. Anak-anaknya. Dalam bahasa Inggris, his sons. Semua versi bahasa Inggris yang saya baca menuliskan his sons. Jadi putra-putranya. Dan baru di perikop ini, putra Laban dimunculkan. Jadi ada spekulasi bahwa ketika Yakub baru datang ke Laban, ya Laban belum punya anak laki-laki. Tapi setelah bertahun-tahun Yakub bekerja di Laban selama 14 tahun, dan mungkin di sekitar rentang itu akhirnya Laban punya anak laki-laki. Gitu ya. Jadi ini memungkinkan bahwa sebelumnya Laban menjanjikan A, B, C, D, E, F, G untuk Yakub, karena dia punya anak laki-laki, akhirnya Yakub nggak dapat janji itu. Ini minggu lalu sudah saya bahas ya. Ini sesuai dengan undang-undang Lipit Ishtar, sesuai dengan undang-undang Hammurabi, nih undang-undang yang berlaku zaman itu di Mesopotamia kuno. Gitu ya. Maka kita lihat apa kata para penafsir. Laban setelah menerima perjanjian itu menunjukkan sifatnya yang sangat berhati-hati dan memberikan yang tidak normal untuk dirawat oleh putra-putranya. Dan memisahkan mereka sejauh 3 hari perjalanan dari yang normal. Yang normal dipegang sama Yakub. Padahal yang Yakub minta sebagai upahnya adalah yang tidak normal tadi. Ya. Dengan memberikan hewan yang berwarna tidak normal kepada anak-anaknya, Laban tidak hanya merampas upah kecil Yakub yang pertama. Lihat, dari awal perjanjian, Laban sudah berniat untuk merampas upahnya Yakub. Nanti kita akan bahas sedikit lagi tapi ya. Jadi kalau kita lihat
Di saat itu, di daerah sana, yang lazim itu domba yang terang dan kambing yang satu warna. Jadi yang lazim di saat itu adalah domba yang terang dan kambing yang satu warna. Jadi mayoritas itu. Maka sebenarnya Yakub ini minta minoritas. Yakub ini minta jenis domba dan jenis kambing yang minoritas sebenarnya. Tapi seminoritas itu pun Laban sudah berniatan untuk merampas upahnya Yakub ini. Lihat ini jahat sekali. Maka jadi Laban pertama-tama mulai melanggar kesepakatan dan malaikat Tuhan menyarankan kepada Yakub rencana yang dengannya dia dilindungi dari melayani seorang pria yang kejam dan tamak tanpa upah. Sebegitunya ini penafsir kitab suci menjelaskan itu. Jadi jahat sekali, kejam sekali, tamak sekali. Digambarkan demikian dan saya setuju. Ya. Tapi apa? Nah, ini ya. Ini luar biasanya. Ya, perikop ini diakhiri dengan sesuatu yang mantap sekali. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub ya dengan rekayasa genetiknya. Dari Yakub melakukan rekayasa genetik akhirnya dapatlah semuanya. Dan ini kalau orang zaman kuno punya banyak kambing domba, banyak budak perempuan, banyak budak laki-laki, banyak unta, banyak keledai itu ekspresi kekayaan ya. Ayat menutup adalah ekspresi khas dari kekayaan seminomaden. Ya. Nah, dan di sini Yakub kemudian membalikkan keadaan pada Laban dan menjadi lebih makmur daripada ayah mertua. Nah, ini saya paling suka nih. Ya, ketika orang membalikkan keadaan, bayangin. Yakub yang harusnya dia niatnya mau kembali ke Kanaan, mau menggenapi janji yang Tuhan kasih, bukan keinginannya ya, tapi janji yang Tuhan kasih, dia harus berbenturan dengan hukum sekitar, dia harus berbenturan dengan mertuanya yang kejam, dia harus berbenturan dengan mertuanya yang tamak. Tapi apa yang dilakukan? Yakub membalikkan keadaan. He turns the table, bahasa Inggrisnya keren banget, membalikkan meja gitu ya. Tapi artinya membalikkan keadaan. Gitu. Malah Yakub lebih kaya daripada Laban. Nah, ini menarik sekali, bagus sekali. Aku senang banget baca perikop malam hari ini. Sekalipun tidak banyak yang bisa diulas ya. Nah, maka kita coba pelan-pelan. Nah, ini ya. Dan makna inilah yang ingin penulis tekankan, yaitu kesuburan istri Yakub disamakan dengan kesuburan ternaknya. Ya, meskipun dalam kedua kasus cara yang paling alami digunakan konteks yang lebih besar dari J dan E. J dan E ini sumber ya, Jahwis Elohis ya. Nggak akan saya bahas panjang lah. Dan khususnya redaktur menyatakan bahwa janji-janji Allah sedang digenapi. Akhirnya nih, ini menarik sekali. Ayat terakhir menunjukkan bahwa janji Allah kembali sedang digenapi. Sekalipun dari 26 sampai 42 nampaknya Yakub harus berbenturan dengan banyak hal. Tapi akhirnya dari ayat 43 menunjukkan bahwa janji Allah sedang digenapi. Tapi, nah ini kita ingat. Tapi hal ini tidak lepas dari sikap Yakub. Nah, ini kembali lagi. Ya, kita akan coba apa yang Yakub lakukan. Kita bisa belajar apa? Selain 4 karakter yang diungkapkan oleh Leo tadi ya, kita bisa belajar apa? Cara kerja Yakub. Kita akan belajar cara kerja Yakub ya. Pertama ini, yang Yakub minta adalah domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Ini kalau kita cari Jacob sheep, nah gitu ya. Domba Yakub, nah ini keluarnya nih. Ini tapi ini bukan di Mesopotamia, ini di Inggris. Ini cuma hanya penamaan saja. Jacob sheep, ya. Domba Yakub nih kayak gini nih, kira-kira bentuknya, gitu ya. Domba yang berbelang-belang berbintik-bintik. Ya. Nah, tapi kita lihat apa yang Yakub lakukan ini. Pertama, nah ini ya, dia mengusulkan untuk terus mengembalakan ternak, tapi dalam kondisi yang baru. Nah, ini kita baca nih. Sebagian kecil domba di bagian dunia itu memiliki bercak-bercak hitam. Dan sebagian kecil kambing memiliki tanda putih. Jadi sebenarnya Yakub minta minoritas. Maka Laban dengan cepat menyetujui tawaran itu. Karena Yakub hanya akan menerima sedikit hewan. Ya, lihat.
Di balik kondisi tersebut, sebagian besar domba berwarna putih dan sebagian besar kambing berwarna gelap. Ini menjelaskan lagi bahwa yang Yakub minta itu adalah minoritas sebenarnya. Yakub kira-kira minta secara nggak langsung, Yakub minta, oke, aku minta hewanmu sedikit saja, kira-kira begitu. Nah, ini bahkan dua penafsir mengatakan Yakub hanya meminta yang terburuk. Yakub minta yang paling buruk, yang paling sedikit, minoritas dia minta. Lihat, ini mantap sekali Yakub ini. Ya, tapi kita lihat. Terus apa yang Yakub lakukan? Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, badam, berangan. Kita enggak. Saya secara pribadi tidak mengenal pohon-pohon ini apa. Gitu. Mungkin yang belajar biologi mungkin lebih mengenal. Tapi saya secara pribadi tidak mengenal ini pohon-pohon apa. Ya, akhirnya dia meletakkan dahan-dahan di palungan, di tempat dia minum. Ya, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Pertama, kita bisa belajar apa dari ini? Ini menunjukkan ya bahwa kepercayaan populer saat itu, sifat keturunan setidaknya sebagian ditentukan oleh pengaruh eksternal pada ibu pada saat pembuahan. Jadi ini kisah Yakub ini menunjukkan bahwa kepercayaan populer pada saat itu seperti ini. Gitu ya, bahwa kambing domba itu bisa direkayasa genetiknya dari eksternal. Begitu kira-kira. Lalu lanjut, bukan cuma itu, ya. Ternyata Oppian, Aristoteles dan lainnya merekomendasikan rencana Yakub ini sesuai dengan alam. Ya, ini dikatakan oleh George Leo Haddock. Saya kurang tahu sumbernya dari mana beliau mengatakan itu. Cuma saya mengutip kata-kata penafsir kitab suci ini. Jadi rencana Yakub ini sesuai dengan alam, katanya begitu. Dan keadaan historis yang mengungkapkan tindakannya bukanlah yang dibuat secara artifisial dari dunia mitos, tetapi yang biasa dilakukan dari dunia nyata. Jadi nampaknya apa yang dilakukan cerita Yakub menggunakan dahan pohon-pohon ini bukan cerita mitos. Ini tegang oleh para penafsir kitab suci. Sekalipun ini penafsir kitab suci yang cukup ini ya, Jerome Biblical Commentary ini yang menulis ini agak sedikit dia sedikit logis menuliskannya ya, tapi dia pun sepakat bahwa ini bukan kisah mitos, tapi ini kira-kira diambil dari kisah nyata pada saat itu. Artinya apa? Kita bisa belajar satu hal di sini. Yakub memanfaatkan, bahkan merekayasa keterbatasan. Seandainya Yakub tidak punya mental yang kuat, saya katakan lagi, seandainya Yakub tidak punya mental yang kuat, dia akan lihat fakta, aku udah minta bagian sangat sedikit. Aku sudah minta hewannya minoritas, aku sudah minta hewan yang terburuk pun, ini bapak mertua aku masih mengakali. Tidak ada satupun dari yang terburuk itu aku gembalakan, bisa aku kembang biakkan, jadi milikku. Kalau dia punya mentalitas yang tidak kuat, dia pasti nyerah. Kenapa? Terlalu banyak keterbatasan. Terlalu banyak keterbatasan. Gitu ya. Tapi yang Yakub lakukan sebaliknya. Dia manfaatkan apapun yang ada. Dari keterbatasan itu aku bisa dapat upah. Dari keterbatasan itu aku tetap untung. Ini kira-kira mungkin mental apa bisnis ini. Gitu ya. Ini mental penakluk tuh kayak gini. Gitu loh. Ya. Dia nggak nyerah. Apa yang terbatas itu yang aku pakai, itu yang aku rekayasa. Bagaimanapun caranya. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Saya suka sekali dengan hal ini. Gitu ya. Ini luar biasa sekali. Itu yang bisa kita pelajari pertama dari Yakub. Bagaimana dia memanfaatkan bahkan merekayasa keterbatasan. Jadi kalau saat ini kita dalam kondisi yang terbatas, apapun itu, dalam pekerjaan mungkin keluarga ataupun pelayanan, manfaatkan yang terbatas itu. Manfaatkan. Kalau bisa rekayasa. Akhirnya yang orang cuma punya ekspektasi sekian yang rendah sama kita bisa kasih hasil di atas ekspektasinya mereka.
Nggak kebayang sama Laban, Yakub bisa punya sebegitu banyak kambing domba, padahal sudah diakali sedemikian rupa. Nggak kebayang kan? Tapi itu yang Yakub lakukan. Dia mengerjakan sesuatu di atas ekspektasi orang. Ini luar biasa. Ya, next lagi, kita belajar lagi next. Tapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Saya tampilkan beberapa terjemahan versi bahasa Inggris yang lain ya. Datang kambing domba yang lemah dikatakan later coming. But when the latter coming was and the last conceiving, he did not put them. Dalam NGB dikatakan, but when the animals were feeble, jadi saat hewan itu lemah, sedang lemah-lemahnya, he did not put them there. Dia tidak meletakkan dahan-dahan itu di sana. Gitu ya. Kita coba bahas yang latter coming ini apa. Nah, latter coming di musim gugur. Ketika domba musim semi memiliki nilai yang lebih rendah, karena ini dia rela meninggalkan sebagian besar ke Laban. Ini sebenarnya terjemahan saya agak susah nih menerjemahkan ini sebenarnya. Pliny the Elders, ini seorang penulis Yunani. Dalam bukunya Natural History, dalam bukunya Columella, setuju bahwa domba yang diproduksi di musim semi tidak berkembang sebaik musim gugur. Setidaknya di Italia dan di negara-negara di mana domba kawin 2 kali setahun. Jadi apa? Yakub melihat waktu. Dia punya pengetahuan tentang bagaimana menggembalakan kambing domba. Dia tahu saat di mana domba-domba dan kambing-kambing akan melahirkan keturunan yang bagus. Dia tahu saat di mana domba-domba dan kambing-kambing tidak menghasilkan keturunan yang bagus. Hal yang kedua kita bisa pelajari apa? Yakub memiliki pengetahuan dan bekerja secara efektif. Jadi dia tidak semua masa pembuahan dia hajar dengan dahan-dahan itu, enggak. Karena pengetahuannya dia bekerja secara efektif. Dia hanya ambil kambing domba yang dihasilkan di musim yang kuat. Ini pinter banget ini orang. Gitu ya. Dan kalau teman-teman suka sejarah China, sejarah dinasti Tiongkok gitu ya, sejarah China. Gitu ya. Itu tuh dari dinasti Qin, terus dinasti Han dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tuh di masa-masa itu muncul banyak sekali orang-orang cerdas, strategis istilahnya, orang-orang pembuat strategi. Dinasti warrior. Bukan cuma itu, Le. Itu salah satu yang memicu orang suka belajar sejarah dinasti Cina. Nah, ada beberapa pembuat strategi yang terkenal. Itu misal kalau zaman dinasti Qin dulu ya, itu Lu Buwei. Ada orang namanya Lu Buwei. Terus zaman dinasti Han awal-awal itu ada orang namanya Han Xin. Nah, itu dinasti Han terakhir-terakhir itu namanya Cuke Liang gitu ya. Itu zaman dinasti Han terakhir-terakhir itu Cuke Liang gitu ya. Dan ketiga orang ini itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa dibilang paling cerdas sepanjang sejarah dinasti China gitu. Ya, akhirnya banyak sekali orang yang menyamakan diri dengan mereka. Oh ya, kepintaran aku tuh kayak si Lu Buwei gitu. Oh ya, kepintaranku tuh kayak si Han Xin gitu. Oh ya, kepintaranku tuh kayak si Cuke Liang gitu, sebagai macamnya gitu ya. Karena mereka saking begitu terkenalnya gitu. Nah, para pengatur strategi yang lain, mereka biasanya itu cuma mengerti strategi perang. Cuma mengerti formasi, oh ya ini harus melakukan formasi seperti ini, gitu ya. Cuma mengerti formasi, cuma mengerti kekuatan perang, cuma mengerti apa, gitu ya. Misal waktu itu pernah perang antara musuhnya dipimpin oleh Jenderal Xiang Yu dan
si dinasti Han dipimpin oleh Jenderal Han Xin gitu ya. Itu Xiang Yu itu sangat tahu sekali formasi perang. Dan dia jenderal yang memegang pedang untuk berperang gitu ya. Maksudnya dia perang di lapangan, sedangkan Han Xin itu tidak pernah perang di lapangan. Dia hanya selalu di tendanya untuk buat strategi. Gitu ya. Nah, tapi sayang Xiang Yu ini cuma mengerti, jenderal-jenderal yang lain itu cuma mengerti strategi perang itu tadi. Oke, kalau musuh pakai formasi ini, saya akan pakai formasi ini. Oke, musuh kalau pakai formasi ini, saya akan pakai formasi ini. Oke, kondisi sekarang begini, maka saya akan melakukan ini. Begitu saja. Nah, yang membuat beda antara tiga orang itu tadi, Lu Buwei, Han Xin, dan Zhuge Liang, ini adalah karena mereka sampai memprediksi musim. Mereka sampai memprediksi musim. Oke, 30 hari lagi akan musim hujan. Ini si Han Xin dulu pernah. Oke, sebentar lagi akan musim hujan nih. Aku tahu rute pangan pasukan ini, kalau musim hujan, pasti hancur. Gitu ya. Maka sesegera mungkin pangan harus sampai ke sana. Dan tanpa perintah komandannya, dia sudah langsung menaruh pangan di pos-pos pangan. Nah, pas akhirnya hujan tiba-tiba datang, tanpa diprediksi oleh orang lain kelimpung, waduh bagaimana nih? Ya kan, daerah situ belum ada pangan, daerah sini belum ada pangan. Han Xin langsung bilang, tenang, mereka sudah ada, sudah aku taruh di sana. Itu hebatnya ya, si Han Xin. Ya, itu salah satu contoh. Gitu ya. Dan menurut saya secara pribadi, Yakub ini lebih pintar daripada mereka bertiga. Karena dia mengerti musim. Dia mengerti waktu. Kalau Lu Buwei dan Han Xin itu hidup mungkin berapa ratus tahun sebelum Masehi, dan Zhuge Liang hidup juga beberapa ratus tahun setelah Masehi gitu ya. Yakub ini hidupnya abad 18 sebelum Masehi. Jauh sekali gitu loh. Dan Yakub sudah punya pengetahuan semacam ini. Gitu ya. Dia tahu musim, dia mengerti waktu, dia mengerti efektivitas bekerja. Ini Yakub hidup di abad 18 sebelum Masehi. Dan tahu itu semuanya orang cerdas ini makanya. Tadi kalau Edu bilang ini orang cerdik, yes, ini orang cerdas sekali, jenius ini orang. Entah berapa persen otak yang dipakai gitu. Kalau di kata komputer ya. Ini luar biasa. Dan inilah Yakub. Banyak orang, mungkin banyak orang rohani gitu ya, yang menolak pengetahuan. Dan akhirnya memilih untuk ya sudah, aku ngeroh saja. Itu istilah kerennya tuh itu. Nah, apalagi di zaman modern khususnya ya. Saya nggak bicara zaman kuno. Zaman modern begitu. Banyak orang sekalian mungkin khususnya awam gitu ya, yang ngeroh saja sudah. Aku ngeroh saja. Tapi tanpa pengetahuan. Dan Tuhan bilang umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Tapi banyak orang juga yang terjebak dalam pengetahuan semata. Dan tidak mempertimbangkan pertolongan ilahi Tuhan, tidak mempertimbangkan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Ya dia yang dia lakukan dalam pengetahuannya, dia tidak mendapatkan kepuasan apapun, kecuali kepuasan duniawi. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan. Bahkan sekarang saya pun sedang menyeimbangkan itu. Bagaimana pengetahuan yang saya miliki seimbang dengan kerohanian. Dan ini tidak mudah untuk bisa menyeimbangkan itu. Dan saling melengkapi. Tidak mudah, jujur saja. Dan dari sini kita belajar Yakub tentang hal ini. Bukan hanya kerohaniannya saja, tapi pengetahuannya. Dan kita perlu lihat, satu ini, perlu kita lihat. Perlu dicatat, bahwa Yakub telah diberitahu apa yang harus dilakukan dalam mimpi. Ini di pasal selanjutnya. Ya, minggu depan kita bahas ini. Dan bahwa Tuhan berada di balik peningkatan ternaknya. Kita baca sedikit Kejadian 31, 11 sampai 21. Sampai 12. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Jawabku, ya Tuhan, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ini mirip sekali kira-kira makna nilainya dengan minggu lalu. Ora et labora.
Jadi bukan cuma Yakub yang berdoa dan minta ilham ilahi dari Tuhan, tapi Yakub lakukan apa yang dia dapatkan. Yakub lakukan apa yang dia tahu. Dalam pengetahuannya, dalam pengembalaan. Pengetahuannya dalam rekayasa genetik. Kembali lagi Yakub hidup di abad 18 sebelum Masehi. Ini orang cerdas sekali. Gitu ya. Tapi dia bukan hanya pengetahuan yang dia punya. Tapi ada relasi dengan Tuhan yang dia punya. Ada kerohanian yang luar biasa dengan Tuhan yang dia punya. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas, dia sendiri melihat Yesus. Dia sendiri melihat Kristus. Ini luar biasa Yakub ini makanya. Ya, luar biasa. Kita next. Nah, ini makanya beberapa penafsir lagi. Ya, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa Yakub melakukan ini bukan atas rancangannya sendiri, tetapi dengan rahmat dari atas yang mengilhami pikirannya. Dan ini diteguhkan dengan oleh Yakobus Tirinus, seorang penafsir zaman abad pertengahan, abad modern ya. Banyak telah mencoba eksperimen yang sama seperti Yakub, tidak mengalami kesuksesan yang sama. Maka di mana Santo Chrysostomus ya, yang tadi ini kalimatnya ya dikutip lagi. Dan sebagian besar Bapak Gereja Yunani menganggap bahwa itu adalah mujizat. Ini tidak lepas. Tidak lepas. Maka apa? Di sini lihat nampak sekali bagaimana Yakub bekerja sama dengan Tuhan. Menjalankan ilham dari Tuhan untuk menggenapi janjinya. Kita kalau baca Alkitab, kita kalau baca seluruh Alkitab, yang Tuhan inginkan itu kerjasama. Maka kita itu rekan kerjanya Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar semua tergantung Tuhan, enggak. Tapi kita punya andil. Pengetahuan kita punya andil. Tindakan kita punya andil. Maka ungkapan-ungkapan ora et labora itu muncul. Karena bukan hanya tergantung Tuhan, enggak. Tergantung kamu juga gitu loh. Tergantung kamu juga, tergantung kita juga. Kita menyikapinya bagaimana, pengetahuan kita cukupkan untuk sampai kepada janjinya Tuhan. Tergantung kita juga. Maka Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Karena Tuhan mengulurkan tangan, kita menyambut uluran tangan itu. Dengan iman, dengan kebajikan itu. Nah ini perlu kita ingat lagi dari Yakub, ini luar biasa. Kejeniusan Yakub bertemu dengan relasinya dengan Tuhan. Wah ini dahsyat. Beyond human. Maka lanjut kita masuklah ke ayat 43 tadi yang sudah kita bahas. He turns the table. Dia membalikkan keadaan pada Laban. Dan menjadi lebih makmur daripada ayah mertuanya. Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya. Pertama, Yakub memanfaatkan bahkan merekayasa keterbatasan. Yakub memiliki pengetahuan dan bekerja secara efektif. Yakub bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dan bersama Tuhan, Yakub membalikkan keadaan. Wah, ini bagus banget. Ini keren sekali. Kita kalau baca kisah Yakub saat di Laban itu, Yakub banyak sekali mengalami keterbatasan demi keterbatasan, tipuan demi tipuan, tapi diakhiri dengan Yakub yang he turns the table. Dia membalikkan keadaan. Wah, dahsyat. Ya. Saya kalau habis membaca ini saya pengen banget jadi kayak Yakub. Membalikkan keadaan. Yang selama tidak pernah kita terobos mungkin dalam hidup kita. Mungkin itu keluarga. Mungkin kita nggak berhasil menerobos orang tua kita, keluarga kita. Mungkin kita nggak berhasil menerobos pekerjaan kita. Mungkin kita nggak berhasil menerobos pelayanan kita. Tapi bersama Tuhan, kita membalikkan keadaan. Kita balikkan keadaan. Luar biasa. Ya, itu poin yang pertama. Tentang penggenapan janji Allah yang berliku. Ya, berliku memang. Memang berliku. Ya, menarik sekali.